Selamat datang di channel Gila Novel. Mohon dibantu untuk like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Bab 106. Setelah mengalami metode jahat Fang Yu, bagaimana mungkin Liu Lianxia masih berani memikirkan Fang Yu? Dia bukan tandingan Fang Yu. Awalnya, ketika dia melihat hadiah sebesar 100 juta dolar AS, dan targetnya hanyalah pemuda biasa, dia mengira uang itu mudah didapat. Tapi sekarang dia akhirnya mengerti mengapa pria di depannya bernilai hadiah 100 juta dolar. Pria ini mungkin lebih kuat dari tuannya. Dengan bounty 100 juta dolar AS, pasti ada banyak orang selain kamu yang mencoba memanfaatkannya kan? Kata Fang Yu. Yah, saya mendengar bahwa banyak pembunuh di urutan teratas daftar gelap telah dikirim, kata Liu Lianxia. Daftar gelap. Fang Yu sedikit mengernyit. Itu adalah daftar peringkat kekuatan di web gelap. Mereka yang masuk dalam daftar itu adalah tentara bayaran dan pembunuh terkenal di dunia, kata Liu Lianxia. Di mana peringkatmu dalam daftar gelap? Fang Yu tiba-tiba bertanya. 67, kata Liu Lianxia dengan sedikit bangga. Sepertinya daftar rahasia ini tidak meyakinkan, bahkan kamu pun bisa masuk dalam daftar itu. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata. Liu Lianxia mengertakkan gigi karena marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, dia bahkan tidak punya modal untuk berjuang di depan Fang Yu. Fang Yu memandang Liu Lianxia, berpikir sejenak, mengulurkan jarinya lagi, dan menepuk dahi Liu Lianxia. Seluruh tubuh Liu Lianxia bergetar, dan dia merasakan arus listrik melewati tubuhnya. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Liu Lianxia bertanya dengan wajah pucat. Aku meninggalkan bekas kutukan di jiwamu. Sekarang selama aku menggerakkan pikiranku, jiwamu akan terbang dalam sekejap, kata Fang Yu dingin. Wajah Liu Lianxia menjadi pucat. Dia tahu bahwa hidupnya sudah ada di tangan Fang Yu. Apa yang perlu saya lakukan? Liu Lianxia bertanya dengan gemetar. Belum. Kamu pergi dulu. Saat aku membutuhkanmu, dengan sendirinya aku akan datang kepadamu, kata Fang Yu. Liu Lianxia berdiri, merasa tulangnya seperti hancur dan dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Fang Yu membuka pintu dan membiarkannya keluar. Kemudian, Wang Yan di aula melihat Liu Lianxia terhuyung-huyung keluar dengan wajah tidak berdarah dan rambut basah oleh keringat. Melihat ekspresi Liu Lianxia yang hancur, Wang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melangkah maju dan bertanya, Nona, kamu baik-baik saja? Dia baik-baik saja, biarkan dia pergi. Liu Lianxia tidak berkata apa-apa, tapi Fang Yu di belakangnya berkata. Wang Yan memandang Fang Yu, lalu Liu Lianxia, dan berkata, Xiao Yu, ini tidak baik, sudah larut malam, biarkan gadis itu pulang sendirian, tidak bisakah kita membiarkannya tinggal di sini selama 1 malam? Tentu saja tidak, kata Fang Yu. Liu Lianxia perlahan berjalan ke pintu, membuka pintu dan keluar. Wang Yan menatap Fang Yu dengan tatapan agak mencela di matanya dan berkata, Xiao Yu, jangan salahkan aku karena membicarakanmu. Sikapmu terhadap pacarmu sangat buruk. Selain itu, kalian perlu lebih terkendali. Memikirkan suara yang baru saja dia dengar, pipi Wang Yan menjadi sedikit merah. Apakah semua anak muda saat ini begitu berani? Fang Yu tahu bahwa Wang Yan telah salah paham, tetapi dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, jadi dia berbalik dan kembali ke kamar. Aroma tubuh Liu Lianxia masih tertinggal di dalam kamar. Fang Yu sedikit mengernyit dan membuka jendela balkon kamar untuk ventilasi. Wilayah militer Jiangnan, kompleks tentara. Di ruang tamu, seorang lelaki tua dan 2 pemuda sedang makan di meja makan. Xia Weiyu diam-diam mengamati Xia Tinghe sambil makan. Dia selalu merasa bahwa Xia Tinghe agak pendiam dan suasana hatinya sedang tidak baik hari ini.
Ting He, ada apa denganmu? Xia Weiyu bertanya. Xia Ting He sedikit melamun. Dia kembali sadar ketika mendengar suara itu dan bertanya, "Kakak, ada apa?" "Aku bertanya padamu ada apa?" Xia Weiyu mengangkat alisnya dan berkata, "Aku, bukan apa-apa." Xia Ting He menunduk dan berbisik. Sebagai prajurit bawaan tingkat 9, dia gagal mengajar Fang Yu, seorang mesum, tetapi malah dipermalukan oleh Fang Yu. Betapa memalukan. Beraninya dia mengatakan hal seperti itu. "Kamu pasti mendapat masalah." Xia Weiyu meletakkan mangkuk itu dan berkata. Xia Heguang melirik Xia Ting He dan berkata, "Ting He, tidak ada orang lain di sini. Jika kamu menemui kesulitan, bicaralah dan kami dapat membantumu." Xia Ting He mengangkat kepalanya, wajahnya memerah, tapi kemudian dia menundukkan kepalanya dan menghela nafas. "Aku tahu. Apakah orang cabul itu melakukan sesuatu padamu lagi?" Xia Weiyu membanting meja dan berdiri. "Weiyu." Xia Heguang memelototi Xia Weiyu untuk menyuruhnya tenang. Xia Ting He ragu-ragu lagi, dan akhirnya menceritakan apa yang terjadi pagi ini. "Bajingan itu, Fang Yu, sebenarnya mengatakan bahwa saudara perempuan kita memiliki anggota tubuh yang terbelakang dan pikiran yang sederhana. Aku." Xia Weiyu sangat marah hingga dia hampir mematahkan sumpit di tangannya. Fang Yu. Xia Heguang, yang duduk di posisi pertama, mengerutkan kening saat mendengar nama itu. "Itulah Fang Yu yang kutemui terakhir kali di Lijiang." Xia Weiyu berkata dengan marah. Ekspresi Xia Heguang sedikit berubah. Dia tidak melupakan pemandangan aneh yang dia temui hari itu. Sepotong besar ikan mati tiba-tiba mengapung di permukaan sungai. Fang Yu keluar dari sungai, tetapi tidak ada bekas basah di pakaiannya. Saat itu, dia merasa bocah ini bukanlah orang biasa. "Ting He, kami akan meminta saudara Xiaolong pergi ke sekolah besok dan membiarkan dia melampiaskan amarahnya untuk kami," kata Xia Weiyu. "Saudara Xiaolong? Ini tidak baik." Xia Ting He sedikit ragu. Huang Xiaolong adalah tangan kanan Xia Heguang dan pemuda paling berbakat di wilayah militer Jiangnan. Ia baru berusia 27 tahun dan telah dianugerahi medali bintang 3. "Ting He, saat kamu bermain melawan Fang Yu pagi ini, apakah kamu merasakan sesuatu yang istimewa?" tanya Xia Heguang. Xia Ting He mengingatnya, wajahnya memerah. Dia dijatuhkan ke tanah oleh Fang Yu dalam 2 atau 3 pukulan. Selain rasa sakit di pantatnya, dia tidak merasakan apapun. "Tidak ada yang istimewa, jika aku harus mengatakannya. Aku hanya merasa dia sangat kuat," kata Xia Ting He dengan suara rendah. "Sangat kuat?" Xia Heguang tampak berpikir. "Kakek, mengapa kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan? Bajingan Fang Yu ini berani menyerang adikku. Tidak peduli apa, aku harus membiarkan saudara Xiaolong memberinya pelajaran untuk meredakan amarahnya," kata Xia Weiyu. Xia Heguang tidak berbicara, hanya mengerutkan kening, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Setelah makan malam, minta Huang Xiaolong datang menemui saya di ruang kerja." "Baik." Xia Weiyu sangat gembira. Dia tahu bahwa kakek akan meminta saudara Xiaolong untuk membantu mereka membalas dendam. "Kakek, tidak perlu menelepon kakak Xiaolong. Dia memukul terlalu keras, menurutku Fang Yu tidak seburuk itu," kata Xia Ting He dengan ragu-ragu. "Jangan khawatir, saya terutama ingin menguji kekuatan Fang Yu. Xiaolong adalah kandidat yang paling cocok. Saya akan memintanya untuk memperhatikan skalanya." Xia Heguang lalu berkata, "Mari kita tidak menyebutkan masalah ini untuk saat ini dan lanjutkan makan." Keesokan paginya, Fang Yu datang ke ruang kelas. Ada sarapan yang dikemas dalam kotak makan siang yang indah di atas meja.
Fang Yu melihatnya dan melihat telur rebus berbentuk hati di dalamnya, serta 2 sosis. Tidak heran dia merasakan beberapa tatapan cemburu sejak dia masuk ke ruang kelas. Ternyata karena mereka melihat sarapan ini. Fang Yu menoleh dan memandang Tang Xiaorou. Saat ini, Tang Xiaorou sedang mengerjakan soal matematika dengan serius, tetapi telinga merahnya menunjukkan suasana hatinya. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, membuka kotak makan siang, dan menghabiskan makanan di kotak makan siang dalam beberapa detik. Terutama telur rebus, Fang Yu memasukkannya ke dalam mulutnya dalam 1 gigitan. Adegan ini seperti Fang Yu menelan hati Tang Xiaorou dalam 1 suap, membuat anak laki-laki di sekitarnya mengertakkan gigi karena cemburu. Oke, enakkah? Tang Xiaorou menoleh dan bertanya, wajahnya memerah. Jangan tanya bagaimana rasanya dengan sarapan berteknologi rendah ini, hampir sama, Fang Yu menyesap air dan berkata. Tang Xiaorou sedikit kecewa ketika dia melihat ekspresi Fang Yu membosankan dan dia sepertinya tidak memiliki reaksi khusus. Sepotong kayu yang luar biasa. Sepulang sekolah berakhir pada siang hari, Fang Yu hendak pergi ke kantin ketika dia menerima telepon dari Li Xiaomo. Tuan Fang, saya menemukan seseorang yang dikatakan memiliki lebih dari 20 ramuan dalam monster di tangannya, tetapi saya tidak yakin apakah ramuan dalam monster di tangannya adalah jenis yang Anda butuhkan. Jadi saya ingin mengajak Anda untuk pergi bersama bertemu orang ini. Apakah nyaman bagi Anda, Tuan Fang? Lebih dari 20 ramuan dalam monster dikembangkan. Mata Fang Yu berbinar dan dia segera berkata, tidak masalah, saya punya waktu sekarang. Baiklah, saya akan berada di gerbang sekolah Anda, Tuan Fang, secepatnya, kata Li Xiaomo. Fang Yu pertama-tama pergi ke kantin untuk menyelesaikan makan siangnya dengan cepat, lalu berjalan keluar dari gerbang sekolah. Pada saat ini, di atas jeep hijau militer yang diparkir di seberang jalan, Xia Weiyu berteriak dengan semangat, bajingan itu keluar. Bab 107. Apakah dia Fang Yu? Duduk di kursi pengemudi adalah seorang pemuda berwatak Tionghoa dan berwajah tegas. Matanya cukup tajam, dan hanya dengan duduk di dalam mobil, aura tajam terpancar dari dirinya. Dia adalah Letnan Jenderal termuda di wilayah militer Jiangnan, Huang Xiaolong. Dia datang ke arah kita, tepat pada waktunya. Xia Weiyu berkata dengan tatapan bercanda di matanya. Hari ini, dia harus membuat Fang Yu sangat menderita dan meminta maaf kepada kedua saudara perempuannya. Huang Xiaolong memandang Fang Yu dan hendak membuka pintu dan keluar dari mobil. Saudara Xiaolong, ingatlah untuk bersikap lembut. Pada saat ini, Xia Tinghe, yang duduk di kursi belakang berkata. Huang Xiaolong kembali menatap Xia Tinghe dan berkata sambil tersenyum, Jenderal Xia sudah memberitahuku, aku akan memperhatikan tingkat keparahannya, jangan khawatir. Setelah mengatakan itu, Huang Xiaolong membuka pintu dan keluar dari mobil. Ketika Xia Weiyu melihat Fang Yu mendekat, dia juga turun dari mobil. Fang Yu. Xia Weiyu berteriak kepada Fang Yu di depannya. Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, kamu ada hubungannya denganku. Tentu saja ada sesuatu. Aku di sini untuk menyelesaikan masalah denganmu hari ini. Kata Xia Weiyu dengan tangan di pinggul. Menyelesaikan masalah. Senyum muncul di wajah Fang Yu. Karena Li Xiaomo belum datang, dia punya waktu untuk bermain dengan saudara perempuannya. Bahkan jika kamu mengikuti adikku sebelumnya, kamu benar-benar menyerang adikku kemarin, kata Xia Weiyu bersemangat. Kamu sudah mengetahuinya, kakakmu lah yang menyerangku lebih dulu, dan aku hanya melawan untuk membela diri, jawab Fang Yu. Tidak hanya itu, kamu juga mempermalukan aku dan adikku. Wajah Xia Weiyu memerah saat dia melanjutkan. Saya mengatakan yang sebenarnya, bukan penghinaan,
kata Fang Yu ringan. Kamu? Xia Weiyu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan ingin melangkah maju dan menendang Fang Yu 2 kali untuk menghilangkan kebenciannya. Adik, tidak baik berbicara seperti itu. Pada saat ini, Huang Xiaolong menghampiri Fang Yu dan berkata sambil tersenyum. Fang Yu sudah lama menyadari kehadirannya. Dilihat dari aura yang terpancar dari tubuhnya, pria ini berada pada tahap awal yayasan pendirian, yang juga disebut sebagai ahli bela diri. Namaku Huang Xiaolong. Huang Xiaolong memandang Fang Yu dan berkata. Dia sedang mengamati Fang Yu. Tadi malam, Xia Heguang memanggilnya ke ruang kerja dan secara khusus menyuruhnya untuk mengamati Fang Yu dengan cermat dan menguji kekuatan Fang Yu. Melihat Xia Heguang begitu serius, dia mengira Fang Yu adalah seorang jenius. Tapi sekarang dia melihat dirinya sendiri, Huang Xiaolong sangat kecewa. Melihat penampilannya saja, bukankah dia hanya seorang siswa SMP biasa? Sosok kurus dan penampilan biasa saja. Aura yang terpancar dari tubuhnya menunjukkan bahwa dia paling banyak adalah prajurit bawaan tingkat ke-7 atau ke-8. Jenis budidaya ini mungkin dianggap sangat baik bagi orang awam. Namun bagi seorang jenius seperti Huang Xiaolong, hal itu tidak layak disebutkan sama sekali. Bagaimanapun, dia sudah menjadi master setengah langkah ketika dia berusia 18 tahun. Jenderal Xia, apakah kali ini Anda melakukan kesalahan? Mata Huang Xiaolong perlahan berubah menghina saat dia melihat ke arah Fang Yu. Apa yang ingin kamu lakukan? Bantu kedua saudara perempuan ini, kata Fang Yu. Huang Xiaolong tampak tegas dan berkata, saya ingin Anda meminta maaf kepada mereka berdua. Saya tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa saya harus meminta maaf? Fang Yu bertanya. Ekspresi Xia Weiyu berubah di sampingnya dan dia hendak berbicara. Tapi Huang Xiaolong menghentikannya dengan isyarat. Jika kamu tidak meminta maaf, maka aku akan menggunakan beberapa metode keras untuk mendidikmu, kata Huang Xiaolong dengan sungguh-sungguh. Mendidikku. Fang Yu berkata sambil tersenyum, aku penasaran, apa yang bisa kamu didik padaku? Saya harap Anda dapat memperlakukan gadis-gadis di masa depan menjadi lebih sopan, kata Huang Xiaolong dengan dingin, dan pada saat yang sama, dia tiba-tiba menembak, mencoba menahan bahu Fang Yu. Namun detik berikutnya, tangan kanannya yang terulur ditangkap oleh Fang Yu dengan tangan kirinya. Wajah Huang Xiaolong sedikit berubah, dan dia mengerahkan sedikit kekuatan, tetapi ternyata dia tidak bisa melepaskan diri dari tangan kiri Fang Yu. Orang ini terlihat sangat kurus, tapi kenapa dia begitu kuat? Sedikit kejutan muncul di mata Huang Xiaolong, dan dia meningkatkan kekuatan tangan kanannya. Masih tidak bergerak. Tangan Fang Yu seperti tang besi, menahan tangan kanannya dengan kuat. Saat ini, ekspresi Fang Yu tidak banyak berubah, dan dia sepertinya menganggap entengnya. Ekspresi terkejut di mata Huang Xiaolong menjadi lebih cerah. Pada saat yang sama, dia mengedarkan Zenqi di tubuhnya dan menariknya dengan kuat. Saat ini, Fang Yu tiba-tiba melepaskan tangannya. Huang Xiaolong tidak bisa menahan kekuatannya sejenak, kehilangan pusat gravitasinya, dan mundur 2 atau 3 langkah. Fang Yu melirik ke belakangnya dan melihat sebuah mobil Mercedes-Benz hitam berhenti. Fang Yu mengenali mobil ini sebagai mobil Li Xiaomo. Ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Jika kamu ingin pendidikan, didiklah saudari-saudari ini dulu. Jelas mereka lebih membutuhkan pendidikan. Setelah Fang Yu selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju Mercedes-Benz hitam. Kamu? Xia Weiyu menghentakkan kakinya dengan marah, menatap tanpa daya saat Fang Yu masuk ke dalam mobil dan pergi. Saudara Xiaolong. Apakah kamu tidak setuju untuk mendidik bajingan ini? Mengapa kamu membiarkan dia pergi seperti ini?
Xia Weiyu memandang Huang Xiaolong dan berkata. Wajah Huang Xiaolong tampak sedikit jelek. Dalam konfrontasi dengan Fang Yu barusan, dia benar-benar dirugikan. Terutama dengan saudara perempuan keluarga Xia yang menonton di sampingnya, ini membuatnya merasa sangat malu. Fang Yu ini tidak selemah yang dia kira. Setidaknya, kekuatannya sangat kuat, yang sama sekali tidak sesuai dengan bentuk tubuhnya. Weiyu, aku pasti akan melakukan apa yang aku janjikan padamu. Lagi pula, aku ada di gerbang sekolah hari ini, jadi aku tidak bisa serius, kata Huang Xiaolong dengan tatapan tegas. Duduk di dalam mobil, Li Xiaomo memandang Fang Yu di sampingnya dan bertanya, Tuan Fang, apakah Anda dalam masalah? Saya melihat jeep itu memiliki pelat nomor hitam, dan sepertinya itu adalah kendaraan khusus untuk wilayah militer. Dilihat dari temperamen yang terpancar dari Huang Xiaolong, Fang Yu tahu bahwa dia adalah seorang prajurit. Namun, ini bukan masalah besar. Tidak apa-apa, Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata. Melihat Fang Yu tidak peduli, Li Xiaomo tidak bertanya lagi. Siapa orang yang kamu bicarakan? Kenapa dia memiliki begitu banyak ramuan monster di tangannya? Tanya Fang Yu. Saya mendengar bahwa dia adalah ahli sihir dari barat daya, dia kebetulan bepergian di selatan sungai yang sebaru-baru ini, dan diundang oleh keluarga jin di selatan sungai yang untuk berlatih sihir, sebab mengapa dia memiliki begitu banyak ramuan dalam monster di tangannya, aku tidak tahu. Aku hanya mendengar bahwa dia berencana untuk menjual ramuan dalam ini ke rumah lelang, kata Li Xiaomo. Seorang ahli sihir dari barat daya. Metode apa? Fang Yu bertanya dengan ragu. Saya mendengar bahwa keluarga jin baru-baru ini dihantui. Saya tidak tahu situasi spesifiknya, dikatakan bahwa mereka mengundang banyak penyihir untuk melakukan sihir, tetapi tidak berhasil. Pada akhirnya, mereka harus menghabiskan banyak uang untuk mengundang master ini dari jauh di barat daya untuk melakukan sihir. Ini master baru saja tiba di rumah jin pagi ini, mungkin dia masih berlatih caranya sekarang. Kita akan mengetahui harga barangnya nanti, kata Li Xiaomo. 1 jam kemudian, Fang Yu tiba di gerbang sebuah villa di puncak gunung. Bahkan sebelum dia keluar dari mobil, Fang Yu merasakan aura jahat yang berat. Pantas saja keluarga jin dihantui. Roh jahat yang mengelilingi villa ini lebih kuat dari kuburan massal. Setelah turun dari mobil, Li Xiaomo berdiri di samping Fang Yu dan merasakan hawa dingin datang dari telapak kakinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Saat itu tengah hari, matahari sedang tinggi dan matahari bersinar terang. Tapi berdiri di depan villa ini, dia merasa kedinginan tanpa alasan, sungguh aneh. Sebenarnya tidak ada hantu di sini, kan? Li Xiaomo bertanya dengan suara rendah. Itu mungkin, jawab Fang Yu. Mendengar kata-kata Fang Yu, Li Xiaomo merasa lebih takut dan mendekati Fang Yu. Tidak ada satpam di gerbang rumah jin, jadi mereka berdua langsung masuk. Saat ini, seluruh villa sunyi senyap, dan sepertinya tidak ada orang di rumah. Baru setelah Fang Yu dan Li Xiaomo masuk ke aula, mereka melihat banyak orang berdiri di kedua sisi aula, diam-diam memandangi seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah biru di tengah aula. Pendeta Tao itu membelakangi Fang Yu dan Li Xiaomo, kepalanya menunduk, dan dia sepertinya membacakan rahasia itu dalam hati. Ada sebuah meja di depannya, di atas meja itu ada beberapa jimat, semangkuk darah, dan segenggam rambut. Fang Yu sedikit mengernyit ketika dia melihat barang-barang di atas meja, merasa bahwa dia pernah melihatnya sebelumnya. Kemudian, pendeta Tao itu tiba-tiba bergerak, mengambil pedang kayu persik, dan mulai menari di udara, seolah sedang menebas sesuatu. Teriakan nyaring sebenarnya datang dari udara. Kecuali pendeta Tao dan Fang Yu, semua orang yang hadir ketakutan oleh suara itu. Li Xiaomo, khususnya,
berteriak dan memeluk lengan Fang Yu. Pada saat ini, pendeta Tao itu tiba-tiba berbalik. Melihat wajahnya, pupil mata Fang Yu menyempit. Dia melihat pendeta Tao itu mengenakan topeng berwajah hantu, dan mata pada topeng itu bersinar dengan cahaya biru samar. Pendeta Tao ini berasal dari suku Xuanming. Melihat Fang Yu, pendeta Tao yang memakai topeng meringis juga tertegun sejenak. Dia merasa orang di depannya tampak familiar. Segera, dia teringat adegan dari anggota sukunya Ajiu sebelum kematiannya. Orang inilah yang membunuh Ajiu. Kamu datang tepat pada waktunya. Pertama, pancing jiwa berusia 1000 tahun itu kepadanya dan biarkan dia merasakan sakitnya jiwanya yang terkoyak. Lalu bunuh dia dan serap jiwa berusia 1000 tahun itu. Dengan pemikiran ini, pendeta Tao itu melambaikan pedang mahoni di tangannya dan mengarahkannya langsung ke Fang Yu. Fang Yu merasakan udara dingin datang dari atas kepalanya, disertai jeritan nyaring. Dia mendongak dan hanya melihat gumpalan asap hitam. Detik berikutnya, gumpalan asap hitam menembus dari atas kepalanya. Bab 108. Berhasil. Pendeta Tao itu sangat senang. Kekuatan jiwa ketidakadilan berusia 1000 tahun ini sangatlah dahsyat. Selama menembus ke dalam tubuh Fang Yu, pasti akan merobek jiwa Fang Yu dan kemudian menempati tubuh Fang Yu. Setelah itu, pendeta Tao menggunakan metode rahasia klan Xuanming untuk menyerap jiwa yang dirasuki ke dalam topeng. Dengan cara ini, Fang Yu mudah ditangani, dan dia berhasil menyerap jiwa yang dirasuki ke dalam topengnya, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Namun, setelah roh jahat menembus ke dalam tubuh Fang Yu tidak merasakan kesakitan seperti yang diharapkan oleh pendeta Tao itu. Bahkan ekspresinya tidak berubah, dia tetap berdiri di sana. Jiwa tak berdosa ingin mengambil alih tubuhku. Mata Fang Yu dingin dan pupil matanya bersinar merah. Dia mengulurkan 2 jari tangan kanannya dan menyentuh keningnya. Cahaya putih menyala di ujung jarinya, dan jeritan melengking segera datang dari tubuh Fang Yu. Jeritan ini bukan hanya satu suara, tapi banyak suara, seolah-olah ada ratusan bayi dan wanita yang melolong. Suaranya keras, menembus ke dalam hati, dan menakutkan. Li Xiaomo, yang berdiri di samping Fang Yu, sangat ketakutan oleh jeritan itu hingga kakinya menjadi lemah dan dia langsung duduk di tanah. Sekarang kamu sudah masuk, jangan pernah berpikir untuk keluar dengan mudah, kata Fang Yu dingin, cahaya putih di jari-jarinya menjadi lebih menyilaukan. Di saat yang sama, jeritan yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin sedih. Adegan ini tidak hanya aneh, tapi juga menyeramkan. Anggota keluarga jin yang berdiri di kedua sisi aula memiliki wajah pucat dan mata ketakutan. Keluarga jin mereka, memang ada hantu. Bersamaan dengan teriakan tersebut, gumpalan asap hitam perlahan muncul dari kepala Fang Yu. Asap hitam itu sepertinya berjuang mati-matian, berusaha keluar dari tubuh Fang Yu. Pendeta Tao yang melihat pemandangan ini terkejut. Fang Yu di depannya benar-benar dapat menahan erosi jiwa ketidakadilan berusia 1000 tahun, dan bahkan dapat memaksanya keluar dari tubuhnya. Sungguh suatu cara. Namun pendeta Tao itu hanya terkejut sesaat dan segera sadar. Karena jiwa berusia 1000 tahun ini tidak dapat secara langsung merobek jiwa Fang Yu, inilah waktunya untuk menyerap kekuatannya ke dalam topeng. Dengan pemikiran ini, pendeta Tao itu mengambil pedang kayu persik dan mengayunkannya ke udara sambil melantunkan mantra. Kekuatan Xuanming, jiwa datang dengan cepat. Pendeta Tao itu berteriak pelan dan mengarahkan pedang kayu persiknya ke posisi Fang Yu. Gaya gravitasi yang kuat muncul di udara, menyedot jiwa berusia 1000 tahun keluar dari tubuh Fang Yu. Gumpalan asap hitam melayang di udara dan dengan cepat menghilang ke dalam topeng pendeta Tao. Jeritan itu berhenti tiba-tiba. Aula tiba-tiba menjadi sunyi, dan hanya tangisan beberapa orang yang ketakutan yang terdengar.
Fang Yu memandang pendeta Tao di depannya dengan mata tajam. Pada saat ini, mata pada masker wajah hantu, yang awalnya bersinar dengan cahaya biru redup, bersinar dengan cahaya hitam. Aura kuat terpancar dari pendeta Tao. Ledakan. Meja dan kursi di dekatnya roboh karena momentum tersebut, dan anggota keluarga Jin yang berdiri di kedua sisi aula terlempar ke tanah. Tuan Wu, kepala keluarga Jin, Jin Deyuan, memandang pendeta Tao yang berdiri di tengah aula, tubuhnya terbungkus energi hitam, dengan ekspresi ngeri. Dia tidak segan-segan mengeluarkan banyak uang untuk mengundang Tuan Wu ke sini karena dia ingin Tuan Wu membersihkan hantu keluarga Jin. Tapi sekarang, Tuan Wu dirasuki oleh energi yin dan lebih mirip hantu. Terutama topeng meringis di wajah Tuan Wu sungguh menakutkan. Saya tidak menyangka bahwa saya, Wu Baiyu, dapat bertemu dengan jiwa bersalah yang begitu kuat di tempat kecil ini. Tuhan tolong saya. Hahaha, pendeta Tao itu menengadah ke langit dan tertawa, tetapi suaranya berubah saat itu. Kali ini, selain suara aslinya, ada juga suara serak lainnya yang terdengar sangat aneh. Fang Yu memandang Wu Baiyu dan sedikit menyipitkan matanya. Pada saat ini, aura yang keluar dari tubuh Wu Baiyu sepertinya memiliki kekuatan tahap Nas Chen Sol. Jelas sekali, jiwa bersalah yang dia serap ke dalam topeng setidaknya adalah seorang biksu dalam tahap jiwa baru lahir selama hidupnya, dan kemungkinan besar adalah seorang kultivator jahat. Jiwa yang dianiaya dari para penggarap jahat yang hidup di tahap jiwa baru lahir lebih dari 1000 tahun yang lalu, agak menarik. Namun, Fang Yu tahu betul bahwa tidak peduli mantra apapun yang digunakan Wu Baiyu, dia tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh dari jiwa yang dirugikan ini. Nak, siapa namamu? Wu Baiyu memandang Fang Yu, mata hitam di topengnya berkedip. Mata Fang Yu acuh tak acuh dan dia berkata, aku membunuh bangsamu. Adapun namaku, kamu tidak perlu mengetahuinya. Kamu masih begitu sombong ketika kamu akan mati. Gunakan saja kamu untuk menguji kekuatan jiwa yang dirugikan ini. Wu Baiyu berkata dengan suara yang dalam. Saat dia berbicara, dia meraung dan menamparkan Fang Yu dengan telapak tangannya. Ada ledakan suara di udara, dan kekuatan besar menghantam Fang Yu. Fang Yu tampak tenang dan mengangkat telapak tangan kanannya untuk memblokirnya di depannya. Ledakan. Terdengar suara keras dan seluruh aula bergetar hebat. Lampu gantung di langit-langit bergetar hebat lalu jatuh. Di bawahnya ada Li Xiaomo, yang kakinya lemah dan ketakutan. Fang Yu mengangkat kakinya dan menendang wajah Li Xiaomo yang duduk di sebelahnya. Semburan energi lembut mendorong Li Xiaomo ke posisi aman di sudut aula. Saat ini, Wu Baiyu meraung dan melambaikan tangannya ke depan. Semburan kabut hitam menerpa Fang Yu. Di atas kabut hitam, ada wajah-wajah hantu satu demi satu, termasuk laki-laki, perempuan, dan bayi. Ekspresi wajah orang-orang ini sangat terdistorsi, mata mereka jahat, mulut terbuka lebar, dan taring tajam mereka terlihat. Seolah-olah dia ingin menggigit setiap potongan daging di tubuh Fang Yu. Setelah menyerap jiwa ketidakadilan, bisakah kamu menggunakan keajaiban jiwa ketidakadilan? Fang Yu sedikit menyipitkan matanya, menjadi semakin penasaran dengan metode rahasia meminjam jiwa suku Xuanming. Kabut hitam langsung menelan Fang Yu. Rasakan perasaan daging dan darahmu dimakan oleh ribuan hantu. Wu Baiyu tertawa. Namun tawanya berhenti sebelum berlangsung 2 detik. Kabut hitam yang menyelimuti Fang Yu tiba-tiba mulai mengeluarkan udara putih, dan semburan ratapan nyaring terdengar. Wajah-wajah hantu di kabut hitam semuanya membuka mata lebar-lebar dengan ekspresi yang sangat ketakutan. Apa yang terjadi? Wu Baiyu terkejut. Semakin banyak gas putih muncul dari kabut hitam, sementara ratapan dari wajah-wajah hantu itu semakin berkurang. Segera,
Kabut hitam secara bertahap menjadi lebih tipis. Fang Yu berdiri di sana, dikelilingi oleh ki kemerahan. Energi sejati ini ibarat nyala api, begitu menyentuh kabut hitam, ia akan langsung terbakar dan mengeluarkan semburan asap putih hingga kabut hitam itu padam seluruhnya. Jiwa tak berdosa ini sama sekali tidak bisa menyentuh tubuh Fang Yu. Bagaimana bisa? Melihat Fang Yu dengan ekspresi tenang di depannya, Wu Baiyu merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Sepertinya kamu hanya bisa mengerahkan sekitar setengah dari kekuatan asli Yuan Hun, kata Fang Yu. Wu Baiyu meraung marah, mengerahkan kekuatan pada kakinya, dan menghilang dari tempatnya. Setengah kekuatan sudah cukup untuk membunuhmu dan membalaskan dendam anggota klan Jiu, kata Wu Baiyu, bergegas ke Fang Yu. Melihat batu giok hitam di depannya, Fang Yu menyeringai di sudut mulutnya dan berkata, jika kamu selalu berdiri jauh, kamu masih bisa bersenang-senang untuk sementara waktu. Tetapi jika kamu mengambil inisiatif untuk mendapatkan lebih dekat lagi, kamu hanya mencari kematian. Wu Baiyu melihat senyuman di wajah Fang Yu, dan merasakan hatinya tiba-tiba bergetar karena suatu alasan. Tapi karena dia sudah bergegas maju, tidak ada alasan untuk mundur. Dia berteriak keras, momentum di tubuhnya meledak sepenuhnya, tangan kanannya memadatkan energi yang sangat kuat dan meninju Fang Yu. Fang Yu tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan mengulurkan tangan kanannya untuk menahan pukulan Wu Baiyu. Wu Baiyu mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam pukulan ini. Namun saat pukulan ini menyentuh telapak tangan kanan Fang Yu, tidak menimbulkan kerusakan apapun. Engah. Sebaliknya, Wu Baiyu dikejutkan oleh ledakan energi yang sangat menyesakkan lalu menyemburkan seteguk darah. Fang Yu meraih tangan kanan Wu Baiyu dan memutarnya dengan keras. Retakan. Pergelangan tangan batu giok hitam hancur. Ah! Wu Baiyu menjerit, dan pada saat yang sama ingin melawan Fang Yu. Tapi saat ini, Fang Yu sudah menembakkan tangan kirinya. Targetnya adalah topeng meringis di wajah giok hitam putih. Ledakan. Beberapa retakan muncul di topeng Ghost Face dan hancur. Setelah topengnya dilepas, wajahnya yang sangat pucat terlihat, penuh ketakutan. Menurutnya, pemuda di depannya hanyalah iblis. Bagaimana bisa begitu kuat? Topengnya terbuat dari besi dingin 9 surga, dan energi sebenarnya terkondensasi di atasnya, menghasilkan efek perlindungan. Tapi Fang Yu hanya meninju ringan dan menghancurkan topengnya. Pada saat yang sama, kerja keras dan usahanya selama lebih dari 10 tahun sia-sia. Apa? Wu Baiyu memandang Fang Yu dan masih ingin berbicara. Fang Yu mengangkat kakinya dan menendang perutnya. Ledakan. Giok hitam itu terbang terbalik sejauh lebih dari 10 meter dan menghantam dinding begitu keras hingga muncul retakan di dinding. Bab 109. Wu Baiyu jatuh ke tanah dan pingsan. Ada keheningan di aula. Semua orang di keluarga Jin dan Li Xiaomo menatap Fang Yu dengan tatapan kosong saat ini. Apa yang baru saja mereka saksikan sungguh mengejutkan. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa pecahan masker wajah hantu yang jatuh di kaki Fang Yu sebenarnya memancarkan semburan energi hitam. Energi hitam mengembun menjadi bola di udara dan bergegas menuju seorang pria parubaya yang berdiri di sampingnya. Ekspresi pria itu berubah drastis dan dia berteriak kaget. Namun begitu suaranya keluar, kepulan asap hitam menembus dari atas kepalanya. Kemudian, wajah pria itu tiba-tiba berubah, dan anehnya matanya menjadi putih. Setelah beberapa saat, dia menjerit, seluruh tubuhnya berputar, dan dia tiba-tiba membeku di tempatnya. Darah mengalir dari sudut mata, hidung, mulut, dan telinganya secara bersamaan. Pendarahan dari ketujuh lubang. Kematian yang kejam. Melihat pemandangan ini, orang lain yang hadir sangat ketakutan hingga mereka berteriak dan gemetar.
Fang Yu juga tidak menyangka bahwa setelah menghancurkan topengnya, jiwa yang dirugikan benar-benar bisa bersatu kembali. Setelah pria itu meninggal mendadak, jiwa tak berdosa muncul dari kepala pria itu dan terbang ke orang lain lagi. Roh jahat ini dengan panik mencari tubuh yang cocok. Ia membutuhkan tubuh fisik yang mampu menahan kekuatan jiwanya. Tetapi sebagian besar orang yang hadir adalah manusia fana, dan mereka tidak dapat menahan kekuatan jiwa yang dirugikan ini. Begitu menembus ke dalam tubuh, jiwa asli dari tubuh fisik akan terkoyak. Dan tubuh fisik mereka akan langsung kehilangan vitalitasnya karena terlalu kuatnya kekuatan jiwa yang dirugikan. Ada teriakan di aula, dan semua orang takut menjadi sasaran berikutnya dari roh jahat ini. Fang Yu menatap jiwa-jiwa tak berdosa yang berlarian di udara dan hendak mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, jiwa yang tidak bersalah bergegas menuju seorang gadis kecil. Detik berikutnya, ia menembus kepala gadis kecil itu. Jiaru. Jin Deyuan di sebelahnya berteriak dengan wajah pucat. Gadis kecil itu berumur sekitar 5 atau 6 tahun, dia sangat manis dan memiliki sepasang mata yang besar dan berair, dan mata hitamnya berputar-putar. Saat ini, dia terlihat bingung dan menatap ayahnya yang hampir menangis. "Ayah, ada apa?" tanyanya. Fang Yu memandangi gadis kecil itu, matanya sedikit berubah. Setelah hantu berumur 1000 tahun memasuki tubuh gadis kecil itu baik-baik saja. Semakin muda usia Anda, semakin rapuh jiwa Anda, terutama tubuh fisik. Menurut akal sehat, setelah jiwa ketidakadilan berusia 1000 tahun merasuk ke dalam tubuh gadis kecil itu, jiwa asli gadis kecil itu akan langsung menghilang dan tubuhnya akan meledak. Tapi dia tidak bereaksi sama sekali. Mungkinkah? Fang Yu menatap gadis kecil itu dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dia berjalan ke depan dengan cepat dan meletakkan tangannya di atas kepala gadis kecil itu. Jeritan darah yang mengental terdengar lagi di dalam tubuh gadis kecil itu. Jin Deyuan di samping memandang Fang Yu dengan gugup, seluruh tubuhnya gemetar. Fang Yu perlahan mengangkat tangannya. Roh jahat itu dengan paksa ditarik keluar dari tubuh gadis kecil itu oleh Fang Yu. Asap hitam yang berubah dari jiwa yang dirugikan muncul di bawah telapak tangan Fang Yu, terus berputar, mencoba melepaskan diri dari kekangan Fang Yu. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri kali ini, Fang Yu membalikkan tangannya, dan ki merah muda tiba-tiba menyala di tangannya. Zizi. Terdengar suara terbakar disertai jeritan nyaring. Jiwa berusia 1000 tahun ini terbakar di tangan Fang Yu, mengeluarkan semburan asap putih. Setelah lebih dari 10 detik, jeritan yang bergema di aula menghilang. Jiwa berusia 1000 tahun ini benar-benar putus asa dan tidak dapat bereinkarnasi selamanya. Gadis kecil itu menatap Fang Yu, matanya masih kosong. Jin Deyuan di samping melihat putrinya baik-baik saja dan memeluknya dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, dia berkata dengan penuh terima kasih kepada Fang Yu, "Terima kasih, Tuan, terima kasih, Tuan." Fang Yu mengabaikan Jin Deyuan, tetapi berjalan ke arah Wu Baiyu yang terbaring tidak jauh, berjongkok, menamparkan wajah Wu Baiyu, dan membangunkan Wu Baiyu yang tidak sadarkan diri. Ketika Wu Baiyu melihat Fang Yu di depannya, yang ada hanya ketakutan di matanya. "Saya mendengar bahwa Anda memiliki banyak ramuan dalam binatang iblis di tangan Anda," kata Fang Yu. Wajah batu giok hitam sedikit berubah, dan kemudian ada secercah harapan di matanya. Dia mengangguk berulang kali dan berkata, "Saya memiliki 23 ramuan dalam monster di tangan saya. Selama Anda mengizinkan saya hidup, saya akan memberi Anda semua ramuan batin itu." "Setuju." Fang Yu tersenyum. Bagi giok hitam putih, itu terasa sangat menyakitkan. Bagaimanapun,
Dia awalnya berencana untuk menjual 23 ramuan dalam monster ini ke rumah lelang, dan dia bisa mendapatkan setidaknya puluhan juta yuan. Tetapi sekarang, dia hanya bisa menyerahkannya dengan sia-sia. Namun di hadapan kehidupan, uang bukanlah apa-apa. Selama dia bisa menyelamatkan nyawanya, cepat atau lambat dia akan mendapatkan uang itu kembali dari Fang Yu, dan membuat Fang Yu membayar atas apa yang dia lakukan hari ini. Berpikir seperti ini, Wu Baiyu merasa jauh lebih baik. Dia mengeluarkan tas penyimpanan dari pinggangnya, mengedarkan kinya, dan mengeluarkan sebuah kotak kayu, yang berisi 23 ramuan dalam monster. Fang Yu mengambil kotak kayu itu dan membukanya, matanya berbinar. Benar saja, sebenarnya ada 23 ramuan dalam binatang iblis. Meskipun semuanya adalah ramuan dalam binatang iblis tingkat 2 atau 3 tingkat rendah, jumlahnya lebih baik. Pada saat yang sama, Fang Yu juga memperhatikan tas penyimpanan di tangan Wu Baiyu. Dia sudah lama tidak melihat hal ini. 3000 tahun yang lalu, tas penyimpanan dianggap sebagai senjata ajaib paling dasar, dan hampir setiap biksu memilikinya di tangannya. Namun saat ini tas penyimpan sudah menjadi harta karun yang langka dan cukup langka. Beri aku tas penyimpanan ini juga, kata Fang Yu. Wajah Wu Baiyu berubah. Tas penyimpanan ini diperoleh dari seorang pengusaha di wilayah barat dengan mengorbankan tenaga dan sumber daya material yang sangat besar, merupakan harta yang tak ternilai harganya di hatinya. Tapi begitu dia bertemu dengan mata dingin Fang Yu, pikirannya menghilang. Dia tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk tawar-menawar dengan Fang Yu sekarang. Tidak masalah. Wajah Wu Baiyu merosot, dan dia menyerahkan tas penyimpanan ke tangan Fang Yu. Tidak buruk. Fang Yu mengambil tas penyimpanan dan tersenyum. Wu Baiyu sangat kesal di hatinya. Begitu dia kembali ke klan, dia harus meminta pemimpin klan membawa para tetua untuk membalas dendam pada Fang Yu ini. Dia ingin mendapatkan kembali semua yang hilang hari ini. Saat ini, Fang Yu meletakkan tangan kanannya di kepala Wu Baiyu. Apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Wu Baiyu berubah drastis dan dia berkata, jangan khawatir. Jika aku bilang aku tidak akan membunuhmu, aku tidak akan membunuhmu. Namun, hukuman tetap tidak bisa dihindari, kata Fang Yu ringan, dengan lampu merah menyala di tangannya. Wu Baiyu hanya bisa merasakan kultivasi di dalam tubuhnya perlahan menghilang. Ranahnya perlahan turun dari master setengah langkah ke tahap bawaan ke-10, ke-8, ke-5, dan pertama, dan kemudian menghilang sepenuhnya. Dantiannya menjadi kosong, dan hasil budidayanya selama beberapa dekade telah hilang. Ini, metode macam apa ini? Wajah batu giok putih itu tidak berdarah, penglihatannya menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Fang Yu berdiri, menatap Wu Baiyu, dan berkata, kembalilah dan beritahu sukumu untuk tidak macam-macam denganku lagi. Kalau tidak, aku tidak akan keberatan pergi ke barat daya dan menghancurkan sarangmu. Li Xiaomo masih duduk di tanah, menatap kosong ke arah Fang Yu yang berjalan mendekatinya. Panennya bagus hari ini, ayo kembali, kata Fang Yu. Oh, Li Xiaomo berdiri, tetapi kakinya masih sedikit lemah. Dia tersandung dan hampir jatuh, jadi dia segera memeluk lengan Fang Yu. Apakah kamu sangat takut? Fang Yu melirik Li Xiaomo dan berkata. Li Xiaomo segera melepaskan lengan Fang Yu, pipinya menjadi sedikit merah, dan berkata, ya, maaf, Tuan Fang. Melihat Fang Yu hendak pergi, Jin Deyuan segera membawa gadis kecil itu ke arah Fang Yu dan membungkuk kepada Fang Yu. Anggota keluarga Jin lainnya mengikuti Jin Deyuan dan membungkuk bersama pada Fang Yu. Tanpa Fang Yu, dengan begitu banyak orang yang hadir hari ini akan menjadi bencana. Terima kasih guru, atas bantuan Anda, jika tidak, nyawa putri saya tidak akan terselamatkan.
Dia membungkuk terlebih dahulu pada Fang Yu dan kemudian pada Li Xiaomo. Nona Li, terima kasih telah membawa tuan ini. Kami, keluarga Jin, tidak dapat membalas budi Anda. Li Xiaomo melambaikan tangannya dengan cepat, dia telah memberitahu Jin Deyuan sebelumnya bahwa dia akan datang ke rumah Jin, tetapi tujuannya hanya untuk membeli lebih dari 20 ramuan dalam monster di tangan Wu Baiyu. Dia tidak menyangka segalanya akan berkembang hingga saat ini. Fang Yu memandang gadis kecil itu dan berkata, bakatnya luar biasa, dan fisiknya adalah salah satu roh bawaan terbaik. Saya sarankan Anda mengirimnya untuk berlatih seni bela diri. Dengan fisiknya, masa depannya tidak terbatas. Jin Deyuan membuka matanya lebar-lebar dan menatap Fang Yu. Dia begitu bersemangat hingga dia tidak dapat berbicara dengan jelas. Tuan, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Ya, Fang Yu mengangguk. Jin Deyuan segera berlutut dan berteriak kepada gadis kecil di sebelahnya, Jiaru, cepat berlutut dan beri hormat. Fang Yu sedikit mengernyit dan hendak berbicara. Tuan, terimalah putriku sebagai muridmu. Keluarga Jin kami bersedia menyerah kepadamu, selama kamu memberi perintah. Jin Deyuan bersujud kepada Fang Yu. Jin Jiaru di samping mengikutinya dan berlutut untuk bersujud kepada Fang Yu. Bab 110. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah lama tidak menerima murid. Ekspresi Jin Deyuan berubah dan dia terus bersujud, Tuan. Fang Yu sedikit mengernyit. Li Xiaomo di samping mengambil langkah maju dan berkata, Tuan Jin, silakan bangun dulu. Jika Anda melakukan ini, Tuan Fang tidak akan senang. Jin Deyuan tertegun sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa wajah Fang Yu memang tidak cantik. Hatinya terkejut, dan dia segera berdiri dan berkata dengan nada meminta maaf, Maaf, Tuan Fang, saya hanya... Anda mencari master atau sekte seni bela diri terkenal dan beritahu mereka, bahwa putri Anda adalah roh bawaan. Saya yakin semua orang akan segera menerimanya sebagai murid mereka. Setelah mengatakan itu, Fang Yu berbalik dan pergi. Li Xiaomo mengucapkan selamat tinggal pada Jin Deyuan dan mengikuti Fang Yu. Jin Jiaru masih berlutut di tanah, menatap punggung Fang Yu, berkedip, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di dalam mobil, Li Xiaomo memandang Fang Yu, ragu-ragu sejenak dan bertanya, Tuan Fang, karena menurut Anda gadis itu sangat berbakat, mengapa? Fang Yu mengangkat matanya dan menatap Li Xiaomo, matanya sedikit dingin. Li Xiaomo gemetar, wajahnya menjadi pucat, dan dia tidak berani berbicara lagi. Pandangan Fang Yu tidak ditujukan pada Li Xiaomo, dia hanya mengingat beberapa kenangan buruk. Suatu ketika, dia juga adalah pemimpin sebuah sekte. Pada saat itu, hampir 500 murid di sekte Tiandao semuanya masih muda dan dalam masa puncaknya. Hanya saja, api ungu yang mengerikan melenyapkan segalanya. Sejak saat itu, Fang Yu tidak pernah menerima murid lain. Wilayah militer Jiangnan, kompleks tentara, halaman. Xia Heguang duduk di kursi malas, memegang secangkir teh di tangannya, memandang Huang Xiaolong di depannya, dan bertanya, apa pendapatmu tentang anak ini? Huang Xiaolong tampak tenang dan menjawab, dia kuat, tetapi tingkat seni bela dirinya sangat rendah. Ini adalah batasan terbesarnya. Tentu saja, di usianya, dia jelas merupakan orang yang luar biasa, tetapi dia bukan seorang jenius. Xia Heguang merenung sejenak, mengangguk dan berkata, saya mengerti, silakan lakukan pekerjaan Anda. Huang Xiaolong melirik Xia Heguang dan berkata, Komandan, saya rasa Anda tidak perlu mencari prajurit muda untuk bergabung. Cukup bagi saya untuk memimpin tim sendirian dalam kompetisi ini. Xia Heguang sedikit menyipitkan matanya dan berkata, menurut Anda, apa yang dapat Anda capai jika Anda memimpin tim sendirian?
Setidaknya pertahankan peringkat dari sesi sebelumnya dan berusahalah untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Huang Xiaolong menjawab dengan yakin. Xia Heguang menyesap tehnya dan berkata, "Baiklah, saya suka kepercayaan diri Anda. Silakan lakukan pekerjaan Anda. Saya akan memikirkannya nanti." "Ya." Huang Xiaolong memberi hormat pada Xia Heguang dan berbalik untuk pergi. Setelah Huang Xiaolong pergi, Xia Heguang memanggil Xia Tinghe di kamar. "Tinghe, aku meminta Xiaolong untuk menguji Fang Yu. Kamu seharusnya berada di sana, kan?" tanya Xia Heguang. "Ya, aku di sebelahnya," kata Xia Tinghe. "Bagaimana situasinya saat itu? Katakan padaku," kata Xia Heguang. "Baiklah." Saat itu, kakak Xiaolong mengulurkan tangan, lalu Fang Yu meraihnya, lalu Fang Yu tiba-tiba melepaskannya, dan kakak Xiaolong mundur beberapa langkah, ekspresinya sedikit terkejut. Akhirnya, Fang Yu masuk ke mobil hitam. Mobilnya pergi. Xia Tinghe berkata jujur. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Xia Tinghe, Xia Heguang menyentuh janggut di dagunya dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. "Kakek, ada apa?" Xia Tinghe bertanya dengan keraguan di matanya. Xia Heguang mengangkat kepalanya, menatap cucunya di depannya, dan tiba-tiba tersenyum, "Tinghe, kakek akan memberimu tugas." Saat itu sudah jam 3.20 sore ketika mereka kembali ke kota Jianghai. Fang Yu tidak kembali ke sekolah, tetapi langsung pulang. Wang Yan baru-baru ini mendapatkan pekerjaan di pusat perbelanjaan dan harus pergi bekerja pada siang hari, jadi tidak ada orang lain di rumah saat ini. Fang Yu duduk di sofa di aula, bermain dengan tas penyimpanan yang baru saja dia dapatkan dari Wu Baiyu. Panen hari ini sangat bagus, selain lebih dari 20 ramuan dalam monster, ia juga mendapatkan tas penyimpanan. Fang Yu memegang tas penyimpanan di tangannya dan mengedarkan kinya. Kemudian, dia bisa melihat ruang di dalam tas penyimpanan. Kapasitas tas penyimpanan ini tidak besar, hanya seukuran koper. Ada juga beberapa benda sepele seperti jimat dan papan kayu di dalamnya, yang seharusnya menjadi barang yang perlu digunakan Wu Baiyu dalam latihan sehari-hari. Fang Yu melirik dengan santai dan tiba-tiba menemukan sepotong perkamen usang dan menguning di sudut tas penyimpanan. Dia mengeluarkan perkamen itu. Dilihat dari tampilan perkamen ini, kemungkinan besar perkamen ini sudah ada sejak lama. Bagian belakang perkamennya kosong, sedangkan bagian depannya terdapat beberapa pola yang tergambar di atasnya. Pola-pola tersebut antara lain persegi, segitiga, lingkaran, dan banyak lagi bentuk tidak beraturan, yang rumit namun mengandung pola tertentu. Di sebelah polanya, ada kata-kata kecil yang ditandai di atasnya. Namun karena perkamennya sudah sangat usang, kata-katanya juga sudah sangat usang, sehingga tidak dapat terbaca dengan jelas. Namun, pola-pola ini sangat mirip. Setelah beberapa saat, Fang Yu sampai pada suatu kesimpulan. Ini adalah lingkaran ajaib. Konten di perkamen adalah tutorial mendetail tentang lingkaran sihir. Tetapi karena kata-katanya tidak jelas, Fang Yu tidak tahu jenis lingkaran sihir apa itu. Namun dilihat dari kerumitan struktur polanya, lingkaran sihir ini sama sekali bukan lingkaran sihir biasa. Ini seharusnya merupakan lingkaran sihir tingkat tinggi, dan efeknya pasti sangat kuat. Mungkinkah ini metode rahasia klan Xuanming? Mereka menggunakan lingkaran sihir ini untuk menyerap kekuatan jiwa yang dirugikan ke dalam topeng wajah hantu, sehingga bisa menggunakan kekuatan jiwa yang dirugikan. Tapi lingkaran sihir ini sangat rumit, dan fungsinya tidak sesederhana dan biasa saja. Fang Yu melihat perkamen itu dan berpikir selama lebih dari 10 menit, tetapi pada akhirnya dia masih tidak tahu. Penelitiannya tentang lingkaran sihir pada awalnya tidak mendalam, dan perkamen ini sudah terlalu usang dan isinya kabur dan tidak jelas, membuatnya semakin sulit untuk dipahami semakin banyak dia membacanya.
Sayangnya, ketika tuanku memintaku untuk berlatih seni lingkaran sihir, aku menolak untuk mendengarkan dan fokus pada pengembangan tubuh fisik. Sekarang, aku sangat benci jika buku itu digunakan. Fang Yu menghela nafas dan mengembalikan perkamen itu ke dalam tas penyimpanan. Saat ini, Fang Yu merasa sedikit mengantuk, jadi dia kembali ke kamar, berbaring di tempat tidur, dan tertidur. Ketika Fang Yu bangun, waktu sudah lewat jam 11 tengah malam. Dia belum makan malam dan merasa sedikit lapar. Lampu di aula dimatikan, Wang Yan dan Yu Yue tentu sudah istirahat. Fang Yu berpikir sejenak, tidak ingin mengganggu istirahat ibu dan putrinya, jadi dia diam-diam keluar rumah dan turun ke bawah. Saat ini, pas sekali untuk ngemil larut malam. Setelah keluar dari komunitas Lijiang, Fang Yu berjalan maju di sepanjang trotoar di sebelah jalan raya. Ia teringat ada jalan pejalan kaki tidak jauh dari masyarakat yang banyak terdapat restoran dan toko lainnya. 10 menit kemudian, Fang Yu berjalan ke jalan ini, mencium aromanya, duduk di meja di luar warung makan, dan memesan sepotong daging sapi panggang kering. Saat dia mulai makan, seorang wanita dengan rok merah terhuyung keluar dari sebuah bar tidak jauh dari warung makan. Ada banyak warung jajanan larut malam di sebelah hotel, dan banyak laki-laki yang duduk di sana. Melihat sosok wanita itu dan penampilan cantiknya yang memukau, banyak pria yang memasang tatapan penuh nafsu. Wajah wanita itu merah dan matanya kabur, jelas dia sedang mabuk. Kalau saja aku bisa membawanya pulang. Wanita itu berjalan terhuyung-huyung di jalan dan melewati meja pria bertelanjang dada yang sedang makan barbeque dan minum anggur. Mencium aroma wanita, para pria di meja tidak bisa mengendalikan diri. Seorang pria berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Cantik, apakah kamu tertarik untuk minum bersama kami?" Wanita itu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun dan terus berjalan ke depan. Pria yang duduk di meja itu mengulurkan tangan, meraih lengan wanita itu, dan menariknya ke depan. Wanita itu berteriak, membuang tangan pria itu, dan jatuh ke tanah. Pria itu memandang wanita yang jatuh ke tanah, menyeringai, dan berkata, "Cantik, kamu baik-baik saja. Kakakku akan membantumu berdiri." 4 pria lain di meja itu juga berdiri dan menatap wanita itu dengan senyum penuh nafsu dan mata panas. Sosok yang sempurna, kulit putih, sungguh cantik. Aku akan mendapat hadiah malam ini. Minggir. Jangan sentuh aku. Teriak wanita itu. Mendengar suara ini, Fang Yu, yang sedang duduk di depan pintu warung makan tidak jauh dari sana, asyik makan, sedikit mengernyit. Dia berbalik dan melihat seorang wanita dikelilingi oleh 5 pria bertelanjang dada. Wanita ini adalah guru bahasa Inggris di kelasnya, Ding Ran. Melihat pemandangan ini, mata Fang Yu bergerak sedikit, ragu apakah akan membantu. Tapi saat ini, Ding Ran melihat Fang Yu. Matanya berbinar, dan dia berjuang untuk berdiri, mencoba berjalan menuju Fang Yu. Namun beberapa pria menghalangi jalannya. "Cantik, maukah kamu menemani kami bersaudara malam ini?"